I'm a bit scared because I don't know what level this chili is going to be at. Daddy, you said you're not hungry. Come on. Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi di acara Icip-Icip Internasional bersama Uni Laser Channel. Dan hari ini cerah sekali pemirsa. Ini setiap kali saya pembukaan video selalu cerita tentang cuaca ya. Begitulah udah kebiasaan tinggal lama di Inggris. Orang Inggris tuh suka membicarakan tentang cuaca karena jarang-jarang cuaca yang cerah seperti itu, karena biasanya dingin, angin, hujan atau sebagainya deh. Nah, kali ini summer yang baru terasa pemirsa, cerah, nggak panas dan juga nggak dingin, jadi suasananya enak banget deh. Makanya saya bukain pintu, ini suara dari luar itu kedengeran. Nah, hari ini juga hari Jumat. Nah, biasanya saya selalu bikin video kali hari Jumat ini ya, karena Jumat Barokah, jadi sekalian berbagi juga dengan orang-orang yang beruntung. Nah, hari ini saya punya bahan-bahan di belakang sudah saya siapkan. Saya mau bikin snack, yaitu saya mau bikin request dari Richie dan Dallas itu pastel, dan juga saya mau bawa ke bagian bawah. Pastel di sini saya bikinnya pastel isi bihun dengan daging ayam. Itu yang saya bikin. Kenapa saya nggak bikin pastel yang isinya kentang atau wortel dan sayur-sayuran dengan telur isinya? Enggak, saya nggak bikin pastel seperti itu karena ada yang seperti itu di sini ya, kayak samosa, kayak yang makanan-makanan India itu isinya itu kentang-kentang sama sayur-sayuran seperti itu juga dengan kulit-kulit pasti. Orang nanti mengiranya sama seperti itu, padahal bukan pastel. Nah, ada juga di sini yang pastelnya isi kentang, isi yang terkenal itu Colmore pie. Nah, itu terkenal banget. Ini saya susah bilangnya, Colmore, pokoknya sekitar itu deh. Nah, jadi kulitnya sama seperti kulit pastel tapi agak tebal, dan dalamnya itu kentang, wortel, sayur-sayuran, ada daging, lam yang paling terkenalnya, ada telur juga satu. Jadi udah sama-sama mendekati lah ya dengan pastel-pastel. Tapi kalau pastel isi bihun ini nggak pernah saya lihat ada pastel isi bihun di sini yang seperti itu ya. Dan pastel kita juga kulitnya itu lebih tipis dan renyah serta garing seperti itu. Nah, tentu akan berbeda. Yang lebih cocok saya mau bikin pastel isi bihun saja. Sebenarnya sih maunya yang isi pepaya muda itu ya, tapi nggak ada pepaya muda pemirsa di sini. Dan juga keluarga saya suka, Richie apalagi suka banget isi pastel bihun itu karena dia tidak pernah mencoba, hanya makanan Asia aja atau Indonesia aja yang identik dengan bihun-bihun itu. Itu autentik banget Asianya. Kalau kentang-kentang sih udah makanan orang barat aja ya. Ada wortel, ada bawang daun, dan juga ada cabai, tapi cabai hijau tapi nggak pedas. Dan ini ada ayam yang sudah dipotong-potong kecil-kecil. Ini saya bungkus aja biar nggak cross kontaminasi dengan yang siap sayur-sayuran seperti ini, karena ayam ini harus berhati-hati ya. Terus ada juga bihun, saya simpennya di sini biar nggak deket-deket ayam nanti. Ini ada air dingin, dan ini ada mentega lele, serta ini ada terigunya. Ini saya menumis daging ayamnya dulu biar nanti ayamnya ini matang. Pastikan ayam ini dimasak benar-benar matang karena ini banyak mengandung salmonella bakteri ya. Udah benar-benar matang, baru dimasukin bumbu-bumbu yang lainnya. Saya masukin dulu daun bawang dengan cabai hijau irisnya, ini yang nggak pedas ya, biar ada warna hijau-hijaunya. Nah, sebenarnya boleh pakai bawang merah, bawang putih. Saya tidak pakai bawang merah di sini karena nanti kalau pakai bawang merah itu warnanya akan hitam, karamelisasi ya. Jadi bawang itu bisa buat warna tumis-menumis itu akan berwarna hitam. Jadi saya tidak pakai sama sekali. Nanti saya gantinya dengan bumbu kering saja yang sudah di roasted ya, yang pasti ya, itu aromanya dan bikin rasa gurih juga. Nah, ini sebenarnya
Ricci itu, suami saya itu nggak suka wortel, makanya wortelnya saya iris kecil-kecil dan tipis-tipis, saya parut aja. Jadi kalau dia ngeliat wortel bentuknya cube kayak gitu, dia nggak akan makan ya. Tapi kalau gini nanti tercampur dengan bihun dan sebagainya, udah nggak kelihatan lagi, kayak udah melted gitu, udah nyatu. Nah, dia bukan alergi, tapi dia nggak suka katanya tekstur dan rasanya. Tapi kalau udah dicampur gini, dia nggak akan tahu bahwa tekstur dan rasanya itu ada wortelnya. Itulah salah satu cara saya untuk mengantisipasi biar dia makan wortel, pemirsa. Kalau nggak gitu dia nggak akan makan. Selain kalau alergi ya, kalau alergi beda cerita, pasti nggak saya masukin. Tapi karena nggak ada alergi, hanya nggak suka aja. Jadi karena wortel ini bagus ya, jadi saya masukin. Sekarang saya bumbuin dulu. Nah ini nih. Nah ini rahasia saya, ini bawang putih yang sudah di roasted, ini aromanya enak banget, saya suka. Makanya kalau masak-masak, walaupun saya nggak pakai MSG, nggak penyedap, pakai inilah yang membuatnya sedap. Percayalah, ini yang membuatnya sedap dan juga gurih, karena ini di roasted terus dihaluskan, aroma yang dibuka gini juga harum banget. Dan ini juga bagus untuk yang penderita lambung, kayak yang asam lambung atau penyakit lambung, karena kadar saya pernah baca itu yang tinggi yang bisa menyebabkan asam lambung kayak gitu, ini udah berkurang karena udah di roasted. Nah ini saya nggak sembarangan ngomong ya, karena ini udah ada saya udah mempelajarinya, saya udah banyak baca buku karena masalah dengan Ricci. Jadi saya harus teknik masak harus saya pelajari, mau nggak mau ya. Demi kesehatan suami saya yang pasti. Jadi nggak asal-asalan masak juga, apa yang harus saya masukin juga demi untuk kesehatan dia, tapi dengan tetap rasanya, tapi rasanya tetap enak gitu, tanpa mengurangi. Biasanya kalau yang sehat-sehat kan tuh rasanya kurang gurih, kurang enak, tapi ini nggak disiasati, dia rasanya tetap rasa original walaupun tekniknya sebenarnya yang berbeda. Kalau yang untuk masakan orang biasa aja sih, apapun dicemplung-cemplung nggak masalah. Tapi dengan pengalaman, dengan pembelajaran itu punya teknik sendiri, pemirsa. Karena saya udah bertahun-tahun bersama Ricci ya, jadi saya tahu apa kebutuhannya dan apa yang masalah di tubuhnya. Dan ya begitulah, daun ketumbar dulu, saya masukin lada. Ini sedikit koriander saja biar mantap ya. Nah, saya pakai jahe juga sedikit karena bawang putih sama jahe dan ayam itu dia satu kombinasi yang sangat bagus ya, sangat menyatu untuk bumbu jika disatuin. Biasanya kalau bawang putih dengan jahe itu dia menyatu sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah nanti garamnya nanti saja pada saat mau selesai. Ini aromanya sudah harum, semoga pemirsa juga di rumah bisa menciumkan aroma harum, tapi bukan aroma masakan tetangga ya. Oke. Nah sekarang baru udah mateng ini ya, baru saya masukin terakhir bihun, karena bihun ini sebenarnya sudah masak, jadi tinggal ini aja. Nah ini saya nggak pakai kentang karena kulit pastel juga udah karbo ya, terus bihun juga udah karbo. Kalau pakai kentang karbo lagi, terlalu banyak karbo, jadi salah satu aja bihun aja yang saya pilih karena identik banget ini dengan Asia, masakan Asia ya, bukan masakan barat. Ya walaupun sebenarnya pastel itu pun berasal dari negara bukan asli Indonesia ya, tapi dengan dimodifikasikan dengan bihun ini ASEAN banget. Udah begini aja, udah selesai, tinggal pengecekan rasa ya. Percayalah ini rasanya gurih walaupun tanpa MSG, tanpa penyedap, tanpa kaldu, nggak perlu lagi. Karena ayam sendiri itu udah ngaldu ya, udah ngeluarin kaldu, jadi nggak perlu berlebihan. Jadi seperti biasa kalau masak itu sebenarnya siapapun bisa masak ya, tapi tekniknya, resepnya sama, tapi teknik dan cara masak yang berbeda, takaran juga mempengaruhi, jadi membuatnya dia berasa. Oke, udah, ini sekarang saya tambahin terakhir garam, tinggal cek rasa aja.
Jadi ini rasanya itu gurih, asin, manisnya itu dari wortel, nggak perlu pakai kecap atau yang lain-lainnya. Sekarang kita lanjut lagi untuk bikin kulitnya. Ini disisihkan dulu ya biar dingin. Karena banyak banget yang berkomen, kok bisa sih masaknya cepet, kelihatannya gampang dan dapur juga bersih. Syaratnya gampang pemirsa. Jadi pemanasan sebelum masak. Pemanasannya apa? Bukan kita yang berolahraga, bukan. Jadi pemanasannya itu siapin dulu bahan-bahan yang mau disiapin apa saja. Jadi pada saat masak itu nggak kocar-kacir cari ini cari itu, enggak. Jadi siapin dulu. Terus dapurnya itu diberesin dulu, dikasih tempat atau space nanti biar untuk ngapa-ngapain tuh nggak usah geser sana geser. Jadi aksesoris dapur yang nggak penting-penting kayak ada ornamen apa itu dipindahin aja dulu karena nggak ada penting-pentingnya ya, hanya untuk kecantikan aja. Tapi kadang mengganggu juga, terus hygiene-nya juga ya. Jadi pindahin dulu sebelum mulai. Jadi bener-bener kasih luang yang pas kosong gitu ya, jadi enak nanti nggak tangan lagi belepotan ini akhirnya nanti nyimpennya di mana-mana udah nggak keatur. Jadi kepala puyeng juga ngelihatnya udah berantakan duluan, belum juga dimulai gitu ya. Terus mau naruh ini naruh itu udah nggak ada tempat lagi. Jadi masaknya itu nggak enjoy, jadi masaknya itu sambil stres. Tapi kalau ada space yang ruangnya kosong, bersih, masak pun jadi nikmat ya. Jadi apa namanya, enjoy gitu ya. Maksudnya jadi nyaman gitu, masaknya tuh berasa kayak aduh bersih, semuanya teratur, rapi, jadi cepet. Percaya saya udah melakukannya itu bertahun-tahun pemirsa. Awal-awalnya emang sih ribet banget sih ini, tapi kalau udah terbiasa udah gampang banget. Nah ini sekarang saya mau bikin adonan dulu. Saya pakai sarung tangan ya ini. Oke, sekarang saya siapin dulu ini. Saya deketin aja di sini biar gampang. Ini saya pindahin ke sini aja. Jadi saya ada tepung 500 gram. Ini nggak pakai telur ya. Ini terus saya masukin mentega yang sudah dileleh sedikit demi sedikit. Ini mentega lelehnya itu ada 100 gram. Tinggal diaduk aja. Udah sampai bergumpal-gumpal seperti ini. Tambahkan air. Ini air es ya. Ini 200 ml air es. Sedikit demi sedikit sampai dia tercampur. Udah gitu aja, gampang banget, nggak pakai ribet, hanya ini aja bahannya. Nanti dia garing tahan lama. Saya aduk aja sampai dia menyatu. Nggak perlu kalis karena kita bukan bikin roti ya, tapi asal dia menyatu semuanya. Udah gitu aja, udah selesai seperti ini. Tinggal dibagi-bagi aja. Saya bagi. Ini saya tidak menggunakan cetakan pastel. Ada sih cetakan pastelnya, tapi kurang mantep. Enakan pakai tangan pemirsa. Jadi diginiinnya enak banget dan lebih rapih lagi ya. Ada seninya. Boleh pakai cetakan mie atau pasta untuk menipiskannya. Saya malas ngeluarin, jadi saya pakai ini aja. Ini nggak lengket nih, lihat aja. Tinggal diisi. Nah, biasanya saya jarang sekali masak sambil videoin ya. Saya lebih fokus ke video makanan biasanya ya. Tapi kali ini sekali-kali saya mau masak untuk icip-icip nasional, saya langsung masaknya biar ada buktinya. Ini tinggal ditutup aja. Ini saya suka sekali kalau bikin pastel tuh selalu pakai tangan ya, nggak pakai cetakan, karena lebih beda hasilnya pemirsa. Ada seninya menggeribing pastel ini. Setiap orang itu beda-beda hasil geribingannya biasanya. Udah jadi, udah selesai lah, lebih pakem dan lebih cantik kayak gini. Ini sebagian diisi dengan abon juga, permintaan Dallas pasti ya. Tapi ini bukan yang pastel kecil ya, tapi ini yang ukuran besar karena dia suka sekali yang isi abon tapi ukurannya besar.
digoreng di minyak panas. Ini panas bener, tapi digoreng di api sedang. Ini garing dan renyah ya. Ini renyahnya tahan lama. Pokoknya mantep banget deh. Isinya pun banyak, gendut-gendut. Ya. Ini saya gorengnya agak keringan ya. No. I know the chili sauce. No, it's not spicy. But that one? Yeah, it's not spicy. This one different. It's not. No, It's different. no, it's not. Yeah, it's different. Okay, I'm gonna You bite first, first, yeah. and then I'm gonna have Yeah. two tastes. So That's right. you call it pastries, right? Pastry. We call pastel. That is Indonesian pastry. Is it not? Yeah, normally we sell in street food for breakfast in the morning, for snack time. These are rice noodles, yeah. Rice noodle with the chicken with vegetable. Oh, Even the skin I made by myself. It's not the pastry. the pastry. Yeah. Yeah. The pastry is well done. Yeah. Pastry is very good. The flavors are nice in there. I could taste like it's quite full. Like I don't know how to say it now. Like for me, it tastes like more on the vegetarian side. It's not look like samosa then, yeah. Different. You can make samosas like this as well. You could put all this in a samosa as well. Yes. Yeah. But normally samosa with the potato or More vegetables like vegetable, potatoes. yes, and more like a mush, something like that. Yeah. Like, You've got like spices in there as well. yes. Got flavors. Yeah. It's really good, you know. Yeah. With the sambal we call. Yeah. This will give it a little kick. Yes. I'm a bit scared because I don't know what level this chili is going to be at. No, it's not spicy at all. Is it? No spicy. No. Yeah. It's got just a little. Yeah. Not like when you make it with the. You know, Oh no, chili. That's just That's super right. hard. That is a baby sambal we call because baby can eat that. No, that's perfect. It's got like a sweetness to it as well. Yes. But this is nice, and I think that complements it Yeah. quite well. Normally we eat with the chili, you know, Extra. the real chili. Yeah. Bite the chili, bite the pastel. That we like No, it. this is perfect like this. Even your, salt, chili, everything goes like levels are just right. Sometimes, like I said, when you get the sambal, it's quite strong. Yeah. Chili's hard, but this is just perfect. So, do you think this is good for a summer party? Wow, it'll be good for everybody here. Yeah. But there's a lot of work making. I don't know how many. Yeah. Bear in mind, you don't want too much work for yourself. as Yeah, well. you are right. You need to look that I know. If this was me making a home, I would do this with a fork. I would just press. I haven't got patience for that. No way. Seen how when they do this twisting, yours has got a nice. Did you use just your hands, or you had something in your hands? No. I use my finger. Your pastry is very good. You know, like here when they make samosas, it's only like the older, like my mom's age, them kind of like age group, they can make their own pastry. The younger generation, you just buy, Just like, buy, yeah. they just roll and the filo pastries, and this is Yeah. why. But you could tell a homemade pastry. You could just straight away tell it's a homemade. Yeah. I've got quite experience with the pastries and Oh, really? sponge-like cakes and that kind of stuff. So yeah, I wouldn't say I'm picky, but I can know where a lot of work has been done or not been done. I'll have a noodle one, but then no more Okay. because I'm gonna struggle later. These are good. These are See? carrot in there as well. Yeah. Nice. Interesting. Yeah. Yeah. That's actually Not bad, beef okay. floss. Yeah. But do you know what beef floss is? Yeah, I know. Oh, you Oh, do? yeah. In Chinese, in Chinese is pork, right? In Chinese, we usually use pork to do, this thing. Nice. Yeah. Yeah. I just thought this is dumpling, or Oh, is yeah. it like frying dumpling or something?
No, it's not dumpling. Because it looks like, yeah. Yeah. But it's pastry style. Yes. It's No, like, it's- Yeah, interesting. I'm gonna taste that. But Yeah. yeah, it's good. Okay, Yeah, good. Thank you. Thank you. Yeah, let's try Okay. it. What is this? What is that, Imran? Pastry. Try. Yes. Yeah. Savory. With what? But you taste and then you can guess what's in there. Yes. I don't with meat. Oh. No, that is chicken. Is it or vegetable? You I chicken? don't, nothing. Oh, you're full vegetarian. Full vegetarian. Yeah, I'm pescatarian. I eat just fish. Oh, you can Yes. eat the fish, seafood or something, but not the beef or chicken. Yeah, no. You know, I think I can't because my stomach. 9 times out of 10 she has seafood variety. Really? Yeah. A lot of the ingredients are always like seafood. Today, I think you should have done your luck today. Yeah. Yeah, it's nice, you know. Definitely goes with it. Which one have you got there? Yeah, there's 2 different types. Is it rice? Yeah. Right. Okay. Nice. Rice Isn't it? noodle. Nice one. So, sorry, what is your name? R-E-E-C-E. So you know you spell rice, R-I-C-E. His is R-E-E-C-E. C-E. Oh, rice. Not rice, Reese. Oh. You can call him rice. Yeah. Thank you. Good. Have a bit of that with it, man. Yeah. Definitely. Yeah. It's only lucky people eat this one. It's not every day. Do you like it? Are you sure? The sauce. You like the sauce? Yeah, better Sauce is with nice, isn't it? Better with sauce. We call sambal. Can you say sambal? sambal. Yay! You get it. Okay, thank you. Okay. So, you know, when we have the summer party on the 30th, Yeah. she's gonna have this there. But you're gonna have to remember, see this now, this is like child-friendly one, Okay. yeah? This is There's the gonna horse. be a super strong one. I like what? She might look the same, but Yeah. I'm gonna leave it to I like you. the horse. Yeah. Do you like spicy Oh, you like one? spicy? Okay. You're for doing a spice challenge. Yeah. Okay. Yeah. We do a spicy challenge. Yeah. Yeah. All right. Winnie, you Okay. witnessed that. Spicy All right. challenge, Spicy yeah? challenge. Yeah. Okay. He's not gonna come to the party now. Mummy. I might use 6 iron. Can we sit down first? Is it nice? just- Yeah. Is it nice? It's lovely. Is it pastel? Very nice, sweetheart. I don't normally like pastry, but that's really nice. Nice and fluffy, isn't it? Nice? Yes. Yeah, I'm not really a pastry person, but those are nice. Yeah, Because this is homemade correct. and fresh from kitchen. We made them for you. Biasanya kalau ada orang yang main di depan kami belum selesai, kami harus menunggu, jadi istirahat dulu, makan cemilan. Lovely. Yeah, I think so. Daddy, you said you not hungry. I'm not. Setelah acara icip-icip internasional, saya pun masih ada pastel, jadi mereka request mau dibawa pastelnya ke lapangan golf. Sebelum nyampai tempat istirahat untuk duduk menikmati pastel, tapi sayangnya udah habis duluan, pemirsa, udah kosong. Nah, biasanya orang-orang juga bawa bekal, biasanya sih coklat bar atau sandwich kalau mereka ini berdua, kue jajan pasar.